termasuk ya sumber masuknya apa ke telaga Nabi. Maka Rasul ketika menyebutkan sifat telaga Nabi dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan bahwa panjangnya adalah perjalanan 1 bulan dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Masya Allah. Ya, ini telaga Nabi. Jadi seorang berkendara seperti onta, tidak terlalu lamban, tidak terlalu kencang, sebulan itu baru sampai ke ujung sini panjangnya. Ya, kemudian lebarnya itu sama, panjang dan lebar sama, berarti apa itu? Segi 4 Pak ya. Kalau bahasa Arabnya mudawwarah, segi 4 ujung sanggar dia. Nah, jadi sebulan kali sebulan. Nah, maka Rasul mengatakan wa aniyatuhu kanujumis sama. Gelas-gelasnya itu seperti bintang yang ada di langit. Apa maksudnya? Dari sisi banyaknya dan dari sisi bagusnya. Ya, bagaimana sifat airnya? Rasul mengatakan wa ma'uhu abyad minal warik. Dan bintang ini dikatakan abyad minal laban. Airnya itu lebih putih daripada perak. Dan riwayat dikatakan lebih putih daripada susu. Bagaimana aromanya? Warihu atyab minal misik. Sedangkan aromanya lebih harum ya daripada misik. Itu sangat dingin, kemudian seger gitu ya. Dan kata Nabi, "Wa man yashrabu syurbatan lam yatma min ba'dahu abadan." Siapa yang meneguk sekali teguk saja, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Masya Allah, telaga Nabi. Maka Rasul mengatakan, ya saya akan menunggu kalian nanti di telagaku. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi ya kepada umatnya. Karena di hari itu ya manusia begitu butuhnya untuk minum. Karena di padang mahsyar itu nggak ada minuman, nggak ada makanan, nggak berpakaian, didekatkan matahari di atas kepalanya 1 mil jaraknya. Ya, maka Rasul mengatakan wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Kemudian diangkat tampakkan kepadaku ya rijal, beberapa lelaki dari kalangan umatku. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, maka sampailah ketika aku hendak memberikan dia minum dari telaga itu, uhtulijuduni. Ternyata apa? Orang-orang tersebut diusir ya dari sisiku. Maka fa'akul, aku mengatakan kata Rasul, ay rabbi ashabi, wa rabb, itu sahabatku. Maka fayuqal, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena engkau sesungguhnya hai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ahdas. Itu banyak penafsiran para ulama, tapi yang lebih cocok adalah karena mereka membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Ya, ini konsekuensinya. Orang kalau hobinya bikin perkara baru dalam urusan agama, apa? Allah akan usir mereka sehingga tidak bisa minum dari telaga Nabi. Ya, Masya Allah. Rasul katakan Allah, innaka la tadri, engkau tidak mengetahui. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Rasul, beliau tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, apa yang dikerjakan orang-orang sepeninggal beliau. Makanya termasuk kedustaan yang sangat besar. Ada seorang mengaku dirinya bertemu dengan Nabi. Ya, katanya Nabi datang di jok mobilnya, ada di kamarnya. Nah, ini Nabi yang mana ini? Ya, Nabi yang mana? Para sahabat Nabi saja, putri Nabi yang namanya Fatimah saja, begitu Rasulullah kan nggak pernah ketemu. Apa kira-kira kemudian mereka lebih mulia daripada Fatimah? Lebih mulia daripada Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq? Tentunya tidak. Gitu ya. Ini 100% adalah kedustaan. Ya, kedustaan yang mereka bikin-bikin, mengatasnamakan itu Nabi datang. Mungkin yang datang itu setan. Ya, coba kalau disebutkan seperti apa Nabi itu. Ya, karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Itu ya. Apalagi melihat dengan apa? Dengan dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Aduh. Kalau ya, itu kedustaan di atas kedustaan. Para sahabat orang yang paling mulia saja sepeninggal Nabi, Masya Allah, mereka rindu dengan Nabi. Andai kan Rasul datang di rumah mereka, mobil mereka, kendaraan mereka, mereka nggak rindu lagi kan gitu. Ini Masya Allah ya, di zaman kita ini luar biasa ya, luar biasa. Nah ini
Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mirip hadisnya. Walahuma an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh, kata Rasul, saya sangat menginginkan aku bisa melihat ikhwanana, saudara-saudara kami seiman. Ya. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Qala, Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwani humul ladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang mereka akan datang sepeninggal kalian nanti. Perhatikan ya. Jadi apa yang diucapkan Nabi ini dijadikan dalil para ulama ketika mereka mendefinisikan siapa itu sahabat. Ini bedanya sahabat dengan apa? Saudara. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukat ala Nusratin Nadhar ketika belum mendefinisikan siapa itu sahabat. Apa definisi sahabat itu? Beliau mengatakan, man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Itu barang siapa yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi dan dia mati di atas keimanan. Walaupun kata beliau pernah disela-selai dari kemurtadan, berislam lagi. Itu sahabat. Sekedar dia bertemu dengan Nabi walaupun sekali dan dia beriman kepada beliau, mati di atasnya, dia sahabat. Yang Rasul menyebutkan dalam hadis, yang tapi hadis ini diperselisihkan para ulama. Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Apa artinya? Beruntunglah orang yang bisa melihat aku, dan beruntunglah orang yang melihat aku. Berarti lihat siapa? Sahabat. Coba, keberuntungan kata Rasul. Makanya Masya Allah ya, luar biasa ini. Nih, Rasul mengatakan, aku sangat ingin, ya, aku bisa melihat saudara-saudara kami. Sahabat mengatakan, Rasul, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang nanti. Sekarang belum datang. Maka para sahabat, ini sekali lagi ini menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi. Coba, beliau rindu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan saudara seiman. Ya, karena memang Masya Allah teman sekalian, saudara seiman itu adalah orang yang paling dekat hubungan dengan kita, walaupun dari sisi nasab tidak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan yang antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan Rasulullah mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan ishtaka sairul jasad bil huma was sahar, kata Nabi. Permisalan seorang mukmin satu dengan yang lainnya, ya, di dalam kasih sayang mereka, di dalam kecintaan mereka, itu seperti apa? Seperti satu jasad. Ya, satu anggota sakit, maka seluruh anggota badan yang ada ini merasakan sakit dan begadang, nggak bisa tidur malam. Kenapa? Sakit. Ya, yang sakit giginya, matanya nggak bisa tidur, kan gitu. Yang sakit kakinya, semalaman nggak tidur. Masya Allah ya, ini gambaran seorang beriman. Maka Rasul luar biasa ini, ya. Rasul mengatakan bahwa saudara-saudara seimanku mereka belum datang. Maka para sahabat mengatakan, qalu kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ba'du min ummati? Rasul, bagaimana engkau bisa mengenal, ya, orang-orang yang dari kalangan umatmu yang sekarang belum ada? Gimana cara Rasul mengenal? Kalau sahabat kan ngerti ya, ini pernah ketemu dengan Rasul. Ya, sekarang bagaimana Rasul bisa mengenal kaum umat yang mereka belum terlahir? Maka Rasul mengatakan, qala ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahraini khailin duhmin buhmin
ala ya'rifu khailahu. Apa pendapat kalian? Seandainya salah seorang di antara kalian dia memiliki seekor kuda. Kemudian kuda ini ghurun muhajjalatun, di kepala dan kakinya putih. Di tengah-tengah kuda yang semua hitam kelam. Ini ada 2000 atau bahkan jutaan kuda, semua hitam. Kecuali di situ ada beberapa yang kepalanya putih, kakinya putih. Ya, ala ya'rifu khailahu, apakah engkau bisa mengenal kuda-kudamu? Para sahabat, bala, tentu ya Rasul. Nah gitu. Ternyata Rasul di hari kiamat kala mengenal umatnya dengan apa? Dengan tadi, cahaya yang ada di wajah-wajah mereka dan di kaki-kakinya. Kenapa? Min asaril wudu. Disebabkan karena bekas wudunya mereka. Ya, bekas wudunya mereka. Maka Rasul mengatakan, qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum 'alal haud. Karena sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kepala dan kakinya putih. Kenapa? Minal wudu, disebabkan wudu-wudunya mereka. Masya Allah ya, maka Rasul akan manggil umatnya. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan menunggu mereka di telagaku nanti. Rasul menunggu. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang mereka mengikuti Nabi. Kemudian kata beliau, ala yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dhalu unadihim. Ya, maka ternyata ada ya sekelompok laki-laki yang diusir dari telagaku. Sebagaimana diusirnya onta yang tersesat. Jadi misalkan kita menggembala onta ya di lapang, kita punya 50 ekor. Begitu kita masukin kok jumlahnya 52. Kan gitu ya. Yang dua kan diusir. Lumayan ini dapat untung 2, enggak boleh ya. Nah, Rasul menggambarkan gitu teman sekalian ya. Jadi bahwa orang-orang ini ada yang diusir seperti diusirnya onta ini. Onta kita punya 50 kok 52 ini. Kamu bukan ini. Nah, gitu. Dan unadihim, maka orang ini akan memanggil ala haluma, kemarilah. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Kenapa? Dikatakan kepada mereka karena sungguh mereka dulu telah baddalu ba'dak. Mereka telah merubah setelah engkau ya Rasul. Fa'akulu, maka katakan suhkan menjauhlah dan menjauhlah. Ini kenapa bisa terjadi orang diusir dari telaga Nabi? Kenapa? Karena mereka tidak merealisasikan Islam dalam segala lini kehidupan. Di antaranya apa? Mereka bikin perkara baru dalam urusan agama. Ya, begini Masya Allah. Maka kita beragama itu enak sekali. Ya, belajar, amalkan. Ya, baca hadis Nabi, amalkan, sudah. Nggak usah kita terlalu kreatif. Kalau kreatif dan urusan dunia saja. Urusan agama jangan dikreatifi sudah. Allah menurunkan Nabi sebagai apa? Yang menyampaikan lisan Allah kepada umat manusia. Kalau itu sudah tidak dihiraukan, apa manfaatnya Allah utus para rasul, para nabi? Kan gitu ya. Ini makanya orang kalau hobinya bikin perkara yang baru, coba ya berpikir sejenak gitu ya. Ini akan diusir dari telaga Nabi. Nah, kemudian kata beliau, walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, baina ana qaimun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim faqala halumma faqultu aina qala ila nari wallah. Ya, kata Rasul, ketika saya sedang berdiri, tiba-tiba ada sekelompok orang. Hatta idza araftuhum, sampai aku kenal mereka itu. Ya, aku kenal mereka itu. Maka kharaja rajulun min baini wa bainihim, maka keluarlah seorang antara kita dengan mereka. Ini ada sekelompok orang, Rasul di sini ya, datang sekelompok orang. Rasul kenal mereka. Kemudian apa? Keluarlah seorang yang berada di tengah-tengah di antara kami ini. Faqala, maka orang ini mengatakan, halumma, kemarilah. Faqultu, katakan kemana? Qala ilan nari wallah, kita menuju ke neraka demi Allah. Jadi Rasul menggambarkan di situ berdiri, datang sekelompok orang, ya Rasul kenal mereka. Ternyata ada orang datang ini menengahi antara Rasul dengan orang tadi. Orang ini mengatakan, hei kesini ayo. Rasul mengatakan, kemana perginya?
Dia mengatakan ilan nari wallah, demi Allah kita ke neraka. Rasul bertanya, wa ma sya'nuhum? Bagaimana keadaan mereka? Maka beliau mengatakan innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Karena dulu mereka murtad setelah sepeninggalan wahai Rasul. Ya, murtad kembali ke belakang. Insyaallah ya, ini ditafsirkan dengan apa? Rasul dengan orang yang murtad. Makanya makna orang yang diusir itu macam-macam. Ada yang menafsirkan adalah mereka yang murtad dari Islam. Ada orang yang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan itu orang yang melakukan kemaksiatan. Dan yang paling cocok itu adalah apa? Di antara maknanya adalah orang-orang yang bikin perkara dalam urusan agama yang baru, yang tidak ada contoh dari Nabi. Kemudian kata Nabi, "Tsumma idza zumratun." Kemudian tiba-tiba datanglah sekelompok orang lagi, fadzakara mithlahu. Dan Rasul menyebutkan yang semisalnya, qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Dan tidak ada di antara mereka yang selamat melainkan seperti onta yang tidak ada penggembala. Bingung mereka. Insyaallah ya, ini di hari kiamat kelak ya. Orang baik yang dia betul-betul murtad dari Islam, ataukah mereka tidak menjadikan Islam sebagai petunjuk hidupnya, tidak menjadikan Rasul sebagai teladannya, itu yang terjadi. Di hari kiamat bingung. Kenapa? Setiap umat itu di hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama dengan nabi-nabi mereka. Ya. Nabi Musa alaihissalam pernah ditampakkan oleh Allah. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, datang dari Abdullah ibnu Abbas. Rasul mengatakan, "Uridat alayya al-umam, fara'aitun nabiyya wa ma rahat, wan nabiyya wa ma rajul wa rajulan, wan nabiyya wa laysa mu ahad. Itru fi ali sawadun adim, ya fadhanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaumuh." Ya, kata Rasul, pernah ditampakkan kepadaku umat-umat, dan aku melihat seorang nabi, ini pengikutnya rahat, antara 3 sampai 9. Aku lihat lagi nabi yang pengikutnya cuma 2. Ada nabi pengikutnya cuma 1, bahkan ada nabi tanpa pengikut sama sekali. Kemudian ditampakkan kepadaku, kata beliau, sekelompok orang. Banyak sekali. Dikatakan kepadaku, aku mengira ini umatku. Ternyata dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama dengan kaumnya. Perhatikan ya, Musa bersama dengan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa para nabi itu nanti di hari kiamat akan diikuti oleh kaumnya. Termasuk ketika masuk surga, siapa yang pertama kali? Rasul. Rasul mengatakan, "Ati babal jannah." Aku mendatangi pintu surga. Maka faqala khazin, berkata penjaganya, "Man anta?" Siapa engkau? Muhammad. Ya, maka kata penjaganya, "Hanya untuk engkau aku diperintahkan membukakan surga dan bukan kepada seorang pun sebelum engkau." Kemudian apa? Rasul masuk surga diikuti umat beliau. Ya, diikuti umat beliau. Umat-umat terdahulu belum pernah akan masuk surga, melainkan umatnya Muhammad SAW masuk surga semua. Nah ini ya, makanya Rasul mengabarkan ini, orang yang ketika di dunia murtad dari Islam, atau bahkan mereka meninggalkan Islam sebagai amanah harian, di hari kiamat digambarkan Nabi seperti onta tanpa penggembala. Ya, onta tanpa penggembala. Nah ini akibat daripada apa? Mereka beragama namun dapat sekedar penamaan, tidak merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis kita beliau mendatangkan hadis yang berikutnya. Ya, Masya Allah, ini hadisnya luar biasa ya, banyak sekali. Yang mana Rasul mengatakan dalam hadis berikutnya, diriwayatkan Bukhari Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada' hatta takunu antum tajda'unaha." Thumma qara'a Abu Hurairah, "Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha." Muttafaqun alaih. Kata Nabi, "Ma min mauludin," tidak ada seorang yang terlahirkan, illa yuladu 'alal fitrah, melainkan terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di situ? Para ulama mengatakan fitrah itu maksudnya adalah Islam. Loh, kenapa? Buktinya kelanjutan hadis. Rasul mengatakan, maka kedua orang tuanya lah
yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Rasul tidak mengatakan atau Islam, tidak kan? Kenapa? Asalnya adalah Muslim. Ini pegang hadis ini. Maka sebagian orang yang mengaku Islam, mereka bikin jamaah. Ya, nanti kalau jamaah masuk, Mas, jenengan Islam? Iya, Islam. Sejak kapan? Ya, dari lahir. Belum pernah syahadat. Gitu kan ya? Akhirnya apa? Suruh syahadat baru. Berarti agama Islamnya apa? Keturunan kan gitu. Kita jawab, Rasul mengatakan, setiap anak terlahir, mereka di atas fitrah Islamnya. Maka tidak perlu kemudian kita syahadat kembali. Kecuali kalau na'udzubillah pernah murtad dari Islam, ya syahadat lagi. Gitu ya. Masya Allah, ini orang kalau sudah rusak akidahnya, rusak semua itu. Rusak akidahnya, rusak semua itu. Menganggap orang yang kalau belum syahadat, belum Islam. Gitu ya. Nah ini. Maka kedua orang tuanya yang apa menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan anak sangat berpengaruh terhadap agama anak itu. Ya, bahkan bukan hanya anak. Orang tua sekalipun mereka tetap terpengaruh ya besar kecil dengan lingkungan yang ada. Maka sampai Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'arini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung dengan keadaan agama teman dekatnya. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman dekat. Insyaallah ini ya, makanya luar biasa. Ini Islam mengatur agar bagaimana kita itu berteman dengan orang yang baik. Maka di antara contoh yang dicontohkan para ulama betapa ngerinya kalau kita berteman dengan orang yang buruk. Ketika mengkisahkan tentang kematian Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang begitu mendukung dakwah Nabi. Ya, menjelang kematiannya Rasul datang dan mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Ternyata di samping Abu Thalib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ditimpali. Ya Abu Thalib, at-targhabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Thalib, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Rasul ulang lagi. Ditimpali lagi, Rasul ulang lagi. Sampai akhirnya Abu Thalib mati belum mengucapkan syahadat. Berarti mati di atas kesyirikan. Coba, ini kata para ulama di antara faedah yang diambil bagaimana ngerinya ya pertemanan yang buruk sampai kemudian menyebabkan seorang su'ul khotimah. Ya, mati di atas kekafiran bahkan. Nah ini, maka orang tuanya sangat berpengaruh. Kemudian kata beliau, ya, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana terlahirnya binatang itu sempurna. Ya, tidak ada kemudian binatang yang telinganya bolong gitu kan. Misalkan kambing, sapi kan suka dibolongin kupingnya untuk tanda gitu ya. Hal tuhissuna fiha min janda hatta takunu antum tajta'una. Bukankah ya kamu menyangka, kamu tahu bahwa binatang bisa bolong kupingnya karena kalian yang membolongi tadi. Gitu ya. Asalnya apa? Allah ciptakan, Allah lahirkan sempurna. Gak ada bolong pada kupingnya. Gitu ya. Kemudian dibolongi mereka. Manusia pada ikut-ikutan. Bolong sini pakai apa namanya itu? Mur gitu ya. Masya Allah, itu sosis aja masuk di sini gitu ya. Maka Abu Hurairah membaca ayat fitratallahi allati fatara nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah menjadikan manusia berfitrah atasnya. Islam. Ya, ini Masya Allah. Jadi ini Allah menjadikan manusia terlahir dalam badan Islam. Makanya teman sekalian, misalkan ada anak bayi lahir kemudian meninggal kan dia bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah jika orang tuanya muslim maka dihukum sebagai muslim ya, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Namun kalau misalkan ternyata bayi lahir kan fitrah, cuman apa? Dia dari keluarga non muslim, bagaimana? Ya dihukum sebagaimana agama orang tuanya di dunia ini. Berarti apa? Diurusi dengan agama orang tuanya. Gitu ya. Nah ini sering muncul pertanyaan di situ. Nah, ini ternyata apa? Itu cabang dari hadis yang kita baca tadi.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis kitab di sini belum mendatangkan hadis yang terakhir atau hadis berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Dulu manusia mereka bertanya kepada Nabi mengenai kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Beda ini. Hudzaifah beda. Kebanyakan manusia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah, kan gitu. Ada lagi bertanya, ya Rasul, ya amalan apa yang bisa masuk dalam surga, kan gitu. Tapi Hudzaifah beliau dibalik. Manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Masya Allah. Makanya penting. Kita selain mengetahui kebenaran juga mengetahui kebatilan. Agar apa? Agar kita menghindari dan tidak terjerumus sedangkan kita tidak sadar. Maka sempurna orang kalau mengenal kebenaran dan mengenal kebatilan. Maka para ulama mengatakan fabididdiha yatabayyanul asya. Maka dengan kebalikannya semakin jelas dan terang suatu perkara. Kita mempelajari tauhid, kenali juga syirik. Agar apa? Oh, tauhid seperti ini, syirik itu pintu-pintunya seperti ini. Kita mempelajari sunnah, kenali juga itu apa bid'ah. Agar apa? Jangan terjerumus dalam bid'ah dan tidak sadar. Intinya kita belajar tentang ketaatan, belajar juga tentang kemaksiatan seperti apa bentuk-bentuknya. Maka para ulama nulis ada kitabul kabair, kitab dosa-dosa besar disebutkan di situ. Nah, ini penting. Kita belajar akhlak yang baik, ibadah yang baik, juga pelajari perkara-perkara yang jelek. Untuk apa? Untuk kita menghindari. Iya. Fakultu. Kemudian aku katakan, kata beliau, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadal khair, fahal ba'da hadal khair min syar. Kata Rasul, kata Hudzaifah, ya Rasul, dulu kami berada di masa jahiliyah dan kejelekan. Kemudian Allah datangkan kepada kami dengan kebaikan ini. Kebaikan Islam. Ya. Kebaikan sunnah Nabi. Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada keburukan lagi? Akan datang keburukan. Dulu kan buruk jahiliyah. Allah datangkan Islam, kebaikan. Kata Hudzaifah, apakah setelah masa baik seperti ini akan datang keburukan? Rasul mengatakan, na'am, iya. Fakultu, aku tanya lagi, hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah keburukan tadi akan datang kebaikan? Rasul mengatakan, na'am, wa fihi dakhan. Iya, akan datang kebaikan, cuman di situ ada asap. Kebenarannya tidak murni. Ya, ada asapnya. Ini jadi buruk jahiliyah, datang kebaikan berupa Islam. Kata Rasul, begitu datang kebaikan ini akan datang keburukan lagi. Kata Rasul, ditanya lagi, apa kemudian setelah buruk ada baik lagi? Ada. Kebaikan cuma apa? Di situ ada dakhon, ada asapnya. Artinya apa? Kebaikan yang ada sudah tercampur dengan keburukan yang ada. Dan gitu memang zaman, kalau semakin jauh dengan zaman kenabian, keburukan itu merajalela. Bahkan dikatakan, idza kana al-ahdu bir rasuli aqrab, kana as-sawabu aghlab. Masa jika dekat dengan zaman kenabian, maka kebenaran yang mendominasi. Maka mafhumnya kebalikannya. Semakin jauh dari zaman kenabian, bagaimana? Keburukan yang mendominasi. Kan gitu. Qultu, aku katakan, kata Hudzaifah, wa madakhanuhu. Apa itu asapnya? Asapnya itu apa? Ada kebenaran, cuman apa? Ternyata di situ ada asapnya. Maka Rasul mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhu wa tunkir. Satu kaum yang mereka berpetunjuk, yang mereka berjalan, ya, bukan dengan sunnahku. Mereka berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Ta'rifu, engkau mengenalinya, ya, dan engkau mengingkarinya. Artinya apa? Ada yang engkau membenarkan, ada yang engkau mengingkarinya, gitu. Gitu ya. Jadi ada kebenaran,
tercampur dengan keburukan di situ, kebatilan di situ. Qultu, aku katakan lagi, kata beliau, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, ya Rasul, apakah setelah kebaikan ini, kebaikan yang sudah terbalut dengan keburukan ini, kebatilan ini, akan datang keburukan lagi? Rasul mengatakan, na'am, iya. Bagaimana keadaannya? Fitnatun amya wa du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ya, kata Rasul, itu fitnah yang membutakan. Fitnah yang membutakan. Dan dai-dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengikuti mereka, maka akan menggelincirkan mereka ke dalam jahannam. Perhatikan, ya, Rasul mengatakan fitnah yang membutakan. Artinya apa? Saking dahsyatnya fitnah itu. Maka Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Ya, kaqita'il lailil mudlim. Rasul mengatakan, bersegeralah kalian beramal soleh, karena akan datang satu fitnah. Itu keadaannya seperti potongan malam yang sangat gelap. Sampai saking ngerinya fitnah itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seorang di pagi hari mukmin, masuk sore hari sudah murtad dari Islam. Ada Pak sekarang? Ada. Bahkan banyak itu. Atau sebaliknya, di pagi hari kafir, sorenya mudah Islam. Saking banyaknya Pak kerancuan di dalam beragama. Tuh. Ini kata Rasul, itu fitnatun amya, fitnah yang membutakan. Coba. Maka kira-kira ketika kita mendapati zaman seperti itu, apa yang kita perlukan? Ilmu. Karena ilmu itu yang membedakan hak dan batil, tauhid dan syirik. Coba sekarang kita susah banget tuh membedakan mana orang yang membicarakan kebenaran, yang ngusung kebenaran dan ngusung kebatilan. Masya Allah, kita saja terkadang masih terkecoh. Apalagi orang-orang yang awam belum pernah belajar. Ya, ini perhatikan. Dan Rasul mengatakan, dan dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Maksudnya apa? Belum masuk mereka. Cuma apa? Ini sebagai agen untuk jahanam, masuk neraka jahanam. Ya, jika mereka mengikuti jalannya orang tadi, akan menggelincirkan ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku katakan, ya Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka seperti apa. Insyaallah ya, yang dikatakan Rasul sebagai dai yang berada di pintu jahanam. Qala, Rasul mengatakan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Satu kaum yang mereka adalah dari kulit-kulit kita, berbicara dengan lisan-lisan kita. Sebagian ulama mengatakan mereka juga berbicara Al-Quran dan hadis. Dalil keluar, walaupun akhirnya cocok logi, gitu ya. Punya dalil. Orang untuk dukung pendapat mereka bahwa kalau sudah tingkatan tertentu nggak usah ibadah. Apakah tanpa dalil? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Surah Al-Hajj ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat Pak. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian ahli yakin. Berarti nek wis yakin usah ibadah. Gitu. Enggak sholat enggak apa-apa. Sholatnya Jumatan di Mekah. Ih, kok bisa Mekah Pak ya? Dulu pas dengan umroh pernah enggak nelpon istri? Ya, nelpon istri. Sini jam 12 siang, telepon. Ya, istri telepon. Lagi apa Pak? Lagi tiduran di hotel lah, gak Jumatan. Ih, baru jam 8:30 pagi. Ya, kok katanya ada orang Indonesia, dia kok Jumatannya di Mekah. Berarti kalau Jumatan di sini jam 12, jam 9 pagi. Imamnya siapa? Itu lagi bersih-bersih masjid itu. Ya, marbotnya lagi ngepel itu. Ya, coba. Ini Masya Allah ya. Ini banyak yang percaya coba. Iya Pak, percaya bisa. Makanya sekali-kali suruh umroh gitu ya. Nanti video call sama istrinya di rumah. Jam sabar ya gitu. Biar enggak sumbu-sumbu aman gitu loh ya. Zaman sekarang gampang sekali kan gitu. Insyaallah. Nah, perhatikan ya. Sampai mana kau bisa sampai ke situ tadi lah. Dan Rasul mengatakan mereka itu apa? Ini tadi. Bahwa orang yang menganggap kalau sudah tingkatan tertentu nggak usah ibadah, itu punya dalil Al-Quran. Itu sembahlah Allah sampai kalian itu yakin kan gitu. Cuma apa? Itu batil penafsirannya. Makanya para ulama bahwa seorang itu berdalilkan dengan ayat dan hadis harus dengan dua syarat. Yang pertama adalah sahihul dalil,
dalilnya sahih. Al-Quran jelas sahih. Hadis harus yang sahih. Nggak boleh hadis yang maudhu, hadis palsu dipakai dalil. Dan yang kedua adalah sahihul istidlal, benarnya dari sisi pendalilan. Contohnya tadi, orang nggak sholat nggak apa-apa, minum khamr jangan disuudoni dulu, itu jangan-jangan minuman dari surga. Ya, ada seorang katanya sudah tingkatan tertentu, gandengan sama perempuan bukan mahramnya, kamu jangan seudon dulu, jangan itu beda dari surga. Nah ini, ya akhirnya syariatnya rusak seperti itu. Rasul mengatakan ini sifat mereka. Mereka ada dari kulit-kulit kita, berbicara dengan lisan kita. Apa di antara para ulama? Mereka juga berbicara dalil. Qultu ya Rasulullah, ma ta'muruni in adraktu dzalika ya Rasul. Apa yang kau perintahkan kepada aku ketika aku mendapati hal seperti itu. Ini Masya Allah ya. Dalamnya fikihnya para sahabat itu. Minta solusi. Ya, ketika keburukan muncul bagaimana itu? Solusinya apa? Rasul mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ya, hendaklah kalian tetap berpegang teguh bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Ya, jamaah itu bisa maknanya adalah jamaatul haq yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, kullu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak fa hina idin al jamaah. Setiap yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri itu adalah jamaah. Atau mana yang kedua adalah jamaah bersama pemerintah. Itu ya. Maka ini Rasul, Masya Allah, Rasul memberikan solusi ketika kita mendapati hal seperti itu bagaimana? Pegang teguh-teguh jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Bisa jamaah kaum muslimin, pemerintah yang ada. Jangan pernah kita memberontak kepada pemerintah, doakan kebaikan kepada mereka, atau maknanya adalah jamaatul haq, yaitu kita berpegang dengan kebenaran. Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Pak Rasul ketika mengkhabarkan, ya, Yahudi terpecah menjadi 71, semua di neraka kecuali satu. Nasrani 72 terpecah, semua di neraka kecuali satu. Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Islam ini terpecah lebih banyak lagi, 73. Semua di neraka kecuali satu di surga. Para sahabat bertanya Rasulullah, ya, siapa itu mereka? Ini cerdasnya para sahabat. Sahabat nggak nanya, ya Rasul, yang 72 siapa? Nggak. Cerdasnya para sahabat cari simpelnya, mana yang satu itu siapa? Apa kata Rasul? Apa Rasul menyebutkan bendera tertentu? Lambangnya ini, warnanya ini, tidak. Rasul menyebutkan tentang amalan mereka. Beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu apa-apa yang dia mengamalkan seperti yang aku amalkan dan para sahabatku pada hari ini. Berarti kita ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Itu sumber keselamatan di situ. Yang katakan Rasulullah apa? Itulah al-jamaah. Itulah jamaah. Gitu ya. Maka teman-teman sekalian diperhatikan ini. Ketika kita mendapati zaman yang seperti ini, ya, yang penting bisa megang mic sekarang kan gitu. Apalagi YouTube, ya, Facebook wis terkenal sudah. Walaupun ceramah berjam-jam satu dalil pun nggak keluar. Kan gitu ya. Masya Allah, makanya heran itu. Orang ceramah berjam-jam bisa nggak bikin buku sama sekali itu. Bisa itu ya. Cerita naik pesawat, cerita di kapal. Masya Allah, apa nggak keras gitu. Saya kalau ngomong setengah jam itu keras hatinya. Tapi kalau pakai dalil mau 3 jam nggak keras hatinya itu. Gitu ya. Masya Allah. Ini ada orang pintar-pintar di zaman sekarang, zaman kita ini. Masya Allah. Nah perhatikan. Ini Rasul memberikan solusi. Maka beliau mengatakan lagi, Masya Allah. Hudzaifah mengatakan, fa'illam takun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana ya Rasul? Ketika di tengah-tengah mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Maka Rasul mengatakan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta Allah ala asli syajaratin hatta yu'tiyakal mautu wa anta ala dharik. Kata Rasul, tinggalkan semua kelompok yang ada, semua tanpa terkecuali. Walaupun engkau ya tetap menggigit akar-akar pohon sampai kematian mendatangi engkau, dalam keadaan engkau seperti itu keadaannya, lebih baik daripada apa? Kita harus mengikuti salah satu ajakan tadi yang dikatakan Rasul sebagai du'atun ala abwabi jahannam, ya, dai-dai yang mereka berada di pintu-pintu jahannam. Jangan ikuti satupun, kata Rasul. Ya, kalau memang ada jamaah, ikuti itu. Kalau ternyata tidak ada, tinggalkan semua, pergi menjauh. Ya,
Walaupun dengan apa kata Rasul, sampai digambarkan hanya bisanya gigit akar pohon untuk bertahan hidup sampai datang kepada kematian. Masya Allah. Gitu ya. Ini solusi Nabi. Jangan pernah kita mengikuti jalan kesesatan. Wazada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, kemudian apa ya Rasul? Rasul mengatakan, ini diantara keburukan itu, summa yakhruju dajjal mahu nahrun wanar. Kemudian akan keluar Dajjal, ya, yang Dajjal ini membawa sungai dan membawa api. Dajjal ini termasuk fitnah yang paling besar. Sampai Rasul mengatakan, apa kata beliau, ma baina khalqi Adam ila qiyami saati amrun akbaru minad Dajjal. Tidak ada perkara yang lebih mengerikan sejak tercipta Adam alaihissalam sampai datangnya hari kiamat dari masalah Dajjal ini. Dajjal itu sudah ada, Bapak sekalian. Dajjal sudah ada sebagaimana Tamim Ad-Dari, beliau pernah bersaksi di hadapan Nabi. Beliau terdampar di sebuah pulau, ya, kemudian beliau cari kampung di situ. Ternyata beliau mendapati seorang yang sekujur tubuhnya ini penuh dengan bulu. Manusia. Sampai dia bingung, ini depannya mana, belakangnya mana. Tak kelihatan mukanya. Maka kemudian ditanya, kamu orang Arab? Iya. Ditanya, bahwa kami punya pemimpin di dalam sana. Ditanya, Dajjal itu. Dalam berarti apa? Kaki dan kaki dan tangannya terbelenggu di sebuah tiang di sana. Orangnya tinggi besar katanya gitu ya. Kemudian tanya kepada Tamim itu, kamu orang Arab? Iya. Bertanya itu, apakah sudah diutus di tengah-tengah orang Arab seorang yang dia sebagai nabi? Sudah. Nah, maka Dajjal mengatakan, ini hampir saya keluar ini. Ya, hampir keluar saya ini. Karena dikabarkan bahwa keluarnya Dajjal itu setelah sepeninggal Nabi. Gembira Dajjal itu. Ya. Rasul mengatakan Dajjal itu memiliki sungai dan memiliki api. Ya. Bahwa luar biasa ya, Dajjal itu fitnah yang luar biasa. Bahwa Dajjal itu bisa seakan-akan menghidupkan orang. Sudah mati. Maka suatu ketika ada anak muda, dia dipaksa ikut Dajjal, nggak mau. Nah, kamu mau ikut Dajjal? Nggak mau. Kamu percaya nggak kalau saya Tuhan kamu? Enggak. Kemudian kalau kamu nggak percaya, tak hidupkan bapak ibumu. Hidupkan lagi. Padahal itu bukan bapak ibunya, setan itu menjelma jadi bapak ibunya. Hidup lagi. Bapakku hidup lagi. Pak, coba nasihatkan anakmu itu yang keras kepala. Nah, ikuti Dajjal. Insyaallah ya. Coba bagaimana ya orang yang kemudian bisa untuk selamat? Kecil sekali. Melainkan orang-orang yang Allah rahmati mereka. Ya. Maka Rasul mengatakan, "Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu." Maka siapa yang jatuh ke dalam apinya Dajjal, maka dia wajib mendapatkan pahala dan kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu, dan siapa yang terjatuh dalam sungainya Dajjal, maka dia mendapatkan dosa dan terhapus amal pahala-pahalanya. Qala, qultu, kemudian mengatakan, summa madza, kemudian apa ya Rasul? Qala hiya qiyamus saah. Kemudian setelah itu maka datanglah hari kiamat. Tentunya ini masih ada proses lagi ya. Jadi Dajjal itu ya, gimana matinya Dajjal itu? Itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ketika memburu Dajjal, ya itu baru melihat Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa mengeluarkan cahaya, akhirnya itu meleleh Dajjal itu. Seperti halnya garam yang kena air, kata Rasul, meleleh. Namun sebelum Dajjal itu mati, dilempar sama Nabi Isa dengan tombak, maka matilah di situ. Ya, belum selesai. Ternyata muncul fitnah berikutnya. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Yang itu sudah ada. Yaitu manusia yang hidup di suatu pedalaman, sampai seakan kata Allah, mereka tidak memahami pembicaraan orang. Saking terisolir mereka itu. Ya, rambutnya pirang, pokoknya paling pintar perang, jumlahnya luar biasa banyaknya. Ya'juj Ma'juj ini. Ya. Nah, ini dikisahkan dalam surat Al-Kahfi itu ya, ketika orang-orang minta bantuan kepada Raja Dzulqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka sukanya bikin kerusakan di bumi. Maka mereka minta kepada Dzulqarnain untuk bikin tembok tinggi. Maka
Zulkarnain mengatakan, itu uni zubarul hadid, tolong datangkan kepadaku potongan-potongan besi, ditumbuk setinggi gunung. Ya, setelah itu apa? Kemudian dicor pakai timah panas, kan gitu. Sehingga apa? Selamat pokoknya. Ini Ya'juj dan Ma'juj nggak akan keluar dari persembunyian mereka. Setiap pagi mereka tuh melubangi tembok tadi, nggak pernah berhasil. Setiap hari dari dulu sampai sekarang. Begitu datang siang, mereka kata bosnya, udah, sekarang kita pulang, besok ulangi lagi. Kapan jebolnya itu? Ketika bosnya mengatakan, sudah, ini sudah siang, sekarang kita pulang, insya Allah besok kita jebol lagi, kita datang lagi, insya Allah. Perhatikan, ngucap insya Allah, ternyata apa? Besok pagi jebol itu. Maka Allah mengatakan, si Ya'juj Ma'juj ini akan turun dari semua tempat yang tinggi. Masya Allah, saking banyak Ya'juj Ma'juj. Dikabarkan Nabi akan melewati Danau Tiberias, danau itu ya, yang depan minum. Begitu sampai konvoi yang belakang, dulu di sini ada air, kok udah nggak ada airnya. Danau bisa habis diminum sama penjahat Ya'juj Ma'juj ini. Saking banyaknya mereka. Setiap ada kampung dibunuh penduduknya, ambil hartanya, sudah. Terus gitu, jualan ke sana. Sampai Nabi Isa alaihissalam pun tidak mampu untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj. Saking banyak jumlah mereka. Sampai Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan diri, kemudian Kemudian mengungsi di gunung. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah pertolongan agar apa? Dimatikan Ya'juj Ma'juj. Bagaimana caranya? Allah menolong Nabi Isa alaihissalam. Allah mengutus semacam ulat atau cacing, menyerang ke leher-lehernya si Ya'juj Ma'juj. Seketika itu mati semua mereka. Begitu dicek di bumi, penuh Ya'juj Ma'juj, busuk udah mati semua, jadi bangkai semua. Nabi Isa pun mohon kepada Allah pertolongan. Bagaimana? Allah utus burung-burung. Burung itu digambarkan seperti punuk unta, kemudian bangkainya ini diangkat, nggak tahu buang kemana. Setelah itu Allah datangkan hujan yang sangat deras plus angin, sapu bersih bumi ini. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam ke bumi lagi. Insyaallah ya, ini termasuk keimanan kepada apa? Kepada hari akhir, yaitu sifat ciri-ciri tanda-tanda hari akhir. Masya Allah ini. Ini bagaimana ya? Rasul mengabarkan yang kita ambil dari faedah ini adalah bagaimana ketika fitnah melanda, itu kata Rasul, maka talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, yaitu berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin, bisa mananya jamaah kebenaran atau pemerintah yang ada, ya, dan imam-imam mereka. Ini Masya Allah, ini adalah apa? Solusi dari Nabi SAW, solusi ilahi, ya, agar kita selamat dari berbagai macam fitnah dan keburukan yang ada. Mungkin ini teman sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.